Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang berada di seluruh tanah air Indonesia dan bangsa Indonesia yang ada juga di luar negeri, supaya mendengarkan apa yang terjadi di Indonesia tentang penegakan hukum di bidang pertanahan. Ini kita bersyukur tadi hadir saksi ahli dalam bidang perdata dan ahli tindak pidana pertanahan yang mempunyai pengalaman yang luas dan berbagai job yang telah dijalaninya. Jadi sangat komplit ilmu pengetahuannya tentang pertanahan. Nah, sekarang kita sudah memasuki lagi nanti saksi dari pihak terdakwa besok 2 minggu lagi. Nah, ketika kita mendengar saksi dari dan bukti-bukti dari persidangan pertama sampai hari ini, tidak ada satu bukti yang bisa menjadi alasan bahwa Budi Harjo ditetapkan sebagai tersangka apalagi terdakwa, di mana SSA PT SSA itu mengklaim tanah Pak Budi itu dirampok dengan dasar bahwa memiliki SHGB 1633 ya, di mana SHGB, penerbitan SHGB 1633 itu sama sekali tidak ada bersinggungan, tidak ada hubungan hukum sebenarnya dengan tanah milik Pak Budi Harjo seluas 10.000 meter lebih. Seharusnya menurut ahli tadi bahwa sebelum melakukan pemukulan, pencurian, perampasan, itu harusnya PT SSA harus mempunyai dasar kepemilikan tanah. Jangan memukul dulu, merampok dulu, ya, mencuri dulu baru membeli tanah dengan simbol melalui PT yang lain yang sudah difigurkan. Jadi itulah, ya itu metode mafia ya. Jadi makanya menghimbau kepada masyarakat, hati-hati semuanya, utamanya masyarakat yang merasa dirinya kecil, tidak punya backingan, ya tolong dijaga betul-betul tanahnya, karena apabila pengembang kelas papan atas yang dimaksud oleh Pak Nono Sampono itu rata-rata justru mereka lah melakukan bukan lagi perampokan ya. Kalau perampasan itu masih ada mungkin dasar haknya, ini sama sekali tidak ada dasar haknya. Jadi dirampok dulu baru dibeli. Nah, itu kan lucu. Negara hukum apa ini? Kita ini kan negara hukum. Tidak ada alasan, tidak ada dasar untuk seseorang melakukan main hakim sendiri. Tidak ada boleh melakukan persekusi, gitu ya? Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang sudah menyatakan bahwa kita akan memberantas mafia tanah, gebuk mafia tanah, tapi hanya omong doang, tidak ada buktinya. Cobalah kalau memang Jaksa Agungnya dengan Kapolrinya tidak melaksanakan, ganti saja. Saya siap dilantik jadi Jaksa Agung atau Kapolri. Saya ulangi lagi, ya, supaya Jokowi kalau perlu Jokowi juga pun, walaupun Jokowi jadi presiden, kalau mengangkat saya jadi Jaksa Agung sekarang, siap. Tapi kalau saya siap melaksanakan tugas tanpa pandang bulu. Jokowi pun saya akan tangkap kalau saya jadi Jaksa Agung kalau memang ada bukti pelanggaran, ya. Nah, itulah namanya Jaksa Agung. Untuk mungkin ada teman yang bisa tambahkan? Ya. Kasih. Terima kasih. Hari ini ada satu hal penting ya yang kita dapat dari saksi ahli dari Pak Cahyo. Beliau adalah doktor ilmu pertanahan. Jadi ternyata sekalipun ada orang atau ada PT punya sertifikat, baik itu HGB atau sertifikat hak milik, itu sifatnya negatif. Artinya jika kita merasa tanah kita diambil, dirampas, dirampok, selama kita punya bukti, kita bisa
mengatakan bahwa sertifikat dari perusahaan-perusahaan besar itu tidak benar, tidak betul. Kita bisa seperti hari ini kita membela Bapak SK Budiarjo yang ternyata tanahnya itu sesungguhnya tidak menjadi bagian dari HGB Sedayu Sejahtera Abadi jika ditilik ya. Tapi dalam kesempatan ini kita ingin mengatakan bahwa semakin kemari semakin jelas bahwa dakwaan bahwa Pak Budi menggunakan atau ikut memasukkan informasi atau data palsu sampai sejauh ini tidak pernah terbukti. Satu. Terus yang kedua, menyambung dari rekan saya tadi, kita baru-baru ini melihat ya, ada seorang tokoh properti namanya Pak Aguan ya. Pak Aguan yang berduaan dengan Pak Jokowi gitu. Saya mau titip pesan dong buat Pak Aguan. Pak Aguan, ini surat kami resmi kepada anaknya Pak Aguan yang bernama Alexander. Alexander inilah yang menjadi direktur dari PT Sedayu yang menjadi biang kerok dalam persoalan ini. Kami sudah 3 kali mengundang Bapak Alexander bin Aguan untuk hadir, manfaatkan acara persidangan ini untuk menyatakan bahwa mereka benar gitu loh. Tetapi kenapa dia tidak muncul? Apakah karena takut? Atau karena merasa bahwa ada hal-hal yang takut dikorek-korek? Jadi kami menyampaikan, tolonglah sebagai warga negara yang baik, gunakan masa persidangan ini untuk menyatakan bahwa PT SSA telah melakukan hal yang benar sesuai dengan aturan main yang ada di negara ini. Tetapi kalau seperti ini tidak ditanggapi, sebagai masyarakat, sebagai orang yang mengerti hukum, kita wajar mempertanyakan, ada apa ini? Itu saja. Terus yang ketiga yang saya ingin katakan bahwa Pak Jokowi, tolonglah Pak Jokowi, rakyat sudah berteriak-teriak, bukan 1 atau 2 orang yang tanahnya diambil, dirampas, dirampok oleh pengembang besar dengan modus seperti tadi. Jadi harusnya menurut informasi dari Kepala BPN tadi, orang kalau mau ngambil tanah orang lain itu dia harus membuktikan, ada berita acara pemeriksaan, ini tanah saya loh, saya diukur segini gitu loh. Iya, ada pengembalian batas. Ada pengembalian batas dulu, artinya pas ini bukti tanah saya gitu. Bukan metode yang selama ini terjadi bahwa premanisme, datang dulu, digebukin dulu orang yang punya tanah di situ, dan sehingga orang ketakutan dan akhirnya orang diam. Padahal sesungguhnya siapa sebenarnya mafia itu? Siapa mafia itu? Silakan dijawab masing-masing. Terima kasih. Saya tambahkan ya, modus operandi pengesahan lahan para pengembang kelas papan atas itu adalah kuasai dulu, gebuk dulu, baru menggunakan aparat kepolisian untuk menangkap para pemilik tanah yang sah sebenarnya, ya, baru dipaksa untuk damai, membayar dengan harga yang sesuai keinginannya, semaunya dewe. Itu saja yang harus dipeduli. Makanya masyarakat harus bersatu, satukan kekuatan, satukan tenaga, potensi untuk melawan pengembang kelas papan atas. Dan kepada masyarakat yang senang terhadap properti, hati-hati membeli properti yang berhubungan dengan kelas papan atas, utamanya ya yang merampok tanah milik klien kami. Mungkin ada tambahan dari klien kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang menarik dari fakta persidangan setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap ahli hukum pertanahan, pidana pertanahan, dan ahli perdata secara juga tata usaha pertanahan, yakni Dr. Cahya tadi. Yang pertama, bahwa semestinya jika ada 2 pihak yang sama-sama memiliki bukti hukum dasar kepemilikan, maka kasus ini tidak langsung dipidanakan. Harusnya dalam hal ini Agung Sedayu Group, dalam hal ini Sedayu Sejahtera Abadi, ketika dia mengklaim punya alas hak terhadap HGB 1633 dan lokasinya telah dikuasai oleh klien kami sejak tahun 2006,
sampai 2010 tidak ada masalah, dan klien kami juga punya alas hak kepemilikan berupa GIRI, ada 5047, ada 1906. Nah, harusnya adalah Sedayu Sejahtera Abadi mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap klien kami, bukan sekonyong-konyong pertama langsung memasuki wilayah tanah milik klien kami, merusak barang-barang milik klien kami, bahkan mencuri kontainer milik klien kami begitu, dan sampai akhirnya ada pemukulan. Dari mana kami bisa simpulkan dari itu, dari Agung Sedayu Group, dari keterangan saksi di persidangan bahwa orang-orang atau preman-preman tadi mengaku ya berdasarkan keterangan saksi yang kami hadirkan juga di persidangan adalah suruhan dari Agung Sedayu Group. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin merinci tentang pengembalian batas-batas tadi ya. Jadi kalau memang Agung Sedayu Group merasa tanah klien kami Pak Budi ini bagian dari SHGB 1633 yang dibeli oleh Sedayu Sejahtera Abadi dari PT BMJ, semestinya prosedurnya adalah dia mengajukan permohonan dulu kepada BPN untuk melakukan pengukuran dalam rangka pengembalian batas-batas wilayah tanah dia. Dari sana nanti baru diketahui, oh ternyata tanah milik SK Budi Orjo itu masuk ke tanah dia. Nah ini tidak pernah dilakukan, tapi langsung proses pidana. Padahal ada putusan pengadilan yang justru menegaskan bahwa sertifikat bahwa bukti GIRI 1906 itu sudah terbukti secara hukum inkrah itu tidak menjadi bagian yang menjadi dasar penerbitan SHGB 1633. Makanya ada perintah pengadilan untuk mengeluarkan ya GIRI 1906 ini, dan sudah ditindaklanjuti oleh kepala BPN agar diusulkan kepada BPN tingkat provinsi Kanwil ya, agar segera dibatalkan SHGB 1633 milik Sedayu Sejahtera Abadi, dan kemudian dikeluarkan. Nggak banyak kok punya klien kami itu ya, 1906 itu daripada total yang 112 ribuan begitu. Tapi ini yang menjadi problem, kenapa ya tidak lanjuti, meskipun tadi Ali mengatakan walaupun belum tidak lanjuti, dan semestinya BPN segera membatalkan SHGB 1633 karena asas pembatalan itu mentaati putusan pengadilan, tidak harus melalui proses eksekusi. Apa gunanya putusan pengadilan kalau tidak dilaksanakan oleh BPN? Tadi dikatakan demikian. Tapi ini semakin menegaskan bahwa klien kami itu memang pemilik tanah yang membeli dengan itikat baik dari pemilik tanah yang berhak. Nah, tadi ada istilah penjual selaku pemilik tanah yang berhak. Secara turun-temurun ya. Dan itu sebelumnya juga dari saksi fakta, sejak dulu nggak ada itu yang namanya Sedayu Sejahtera Abadi, BNJ atau individu korporasi lainnya, nggak ada dari dulu. Itu punya Abdul Hamid Subrata. Lalu kemudian dibeli oleh SK Budi Harjo melalui istrinya, katanya PPJB-nya lewat Nurlela. Dan sejak dari Abdul Hamid Subrata berpindah ke Nurlela nggak ada gangguan. 4 tahun tuh ya. Dari 2006 sampai 2010 digunakan untuk gudang, ya, bikin kontainer, nggak ada gangguan. Tiba-tiba 2010 tadi April ada entitas yang geruduk dan tiba-tiba ngaku dia suruhan Agung Sedayu. Maka kami sebenarnya ingin ya meminta perlindungan kepada Pak Kapolri. Ya. Ini bagaimana nih rakyat kita kalau dia punya hak yang sah, kemudian ada instrumen hukum yang semestinya saya juga tantang nih. Bagaimana Pak Nono Sampono katanya mau taat hukum. Ya. Kalau mau taat hukum, prosedur yang ditempuh itu melakukan pengukuran untuk mengembalikan batas-batas. Setelah itu lakukan gugat perdata kepada klien kami, bukan langsung melakukan pidana seperti ini, bukan langsung nyerobot tanah seperti itu. Dan saya justru kasihan, siapa yang kasihan? Customer, orang-orang yang beli tanah dari tanah-tanah seperti ini kan mereka jadi nggak tenang. Mereka kan taunya beli ya karena sudah jadi properti, ya, ini aman. Ternyata ya riwayat daripada tanah yang hari ini berdiri properti di Green Lake Sedayu Cengkareng itu ternyata bermasalah begitu. Jadi saya ingin ingatkan kepada kita semua bahwa masalah ini masalah yang sangat krusial. Ini bisa menjadi semacam pilot project kita untuk memberantas mafia tanah di Indonesia. Dan saya ingin tegaskan, mafia tanah itu benar-benar ada, dan hari ini dialami oleh klien kami, dan kami bisa katakan mafia tanah itu adalah grup Sedayu Sejahtera Abadi yang hari ini sedang berperkara dengan klien kami. Musuh kita bersama. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.